Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ghostwise, semoga sehat selalu. Setelah beberapa hari, 2 atau 3 hari Pak Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya, banyak orang-orang yang berkomentar macam-macam. Saya risih dengan komentar beberapa orang, beberapa tokoh yang saya anggap logikanya nggak jalan, hatinya buntu. Jadi saya nggak akan mengomentari mereka, justru saya akan menayangkan cuplikan-cuplikan komentar mereka. Tolong teman-teman Ghostwise komentari cuplikan-cuplikan itu, atau komentari saya boleh. Kita lihat cuplikan-cuplikannya. Memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya, itu bagus, berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli itu. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Rizman lakukan, Pak Rizal Fadilah Sarjana Hukum lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Pak Jokowi bisa dipastikan akan kalah, insya Allah, God willing. Nah, reaksi Jokowi dan ternaknya pun sudah out of balance dan out of proportion, mencoba membungkam Roy Suryo lewat pasal 160 KUHP, yang oleh Roy Suryo dianggap pasal bagi pengecut. Roy Suryo juga berkomentar, dikenakannya pasal 160 KUHP ini justru bagus. Nah, tanpa mendahului kehendak ilahi, bila proses pengadilan bisa dijamin terbuka dan jujur, dan berbagai upaya ternak Jokowi untuk melindungi pujaannya akhirnya menemui jalan buntu, jalan mentok, karena memang ijazah asli Jokowi itu tidak dipunyainya, maka seperti kita ketahui, kebenaran pasti mengalahkan kepalsuan. Sekarang sudah berubah, dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Biasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal. Ya. Nanti kalau misalnya berlanjut proses Nggak apa-apa, kita harapkan proses hukum itu berlangsung juga secara fair, equality before the law, jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Kita saksikan, dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini, ya gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri, ya. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan, ya. Harusnya sekarang sudah berubah, dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Ini kan pasti berlarut ya. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Oke? Ya. Oke. Ya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rizman, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa, ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh.
dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Itu